Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadabur seri 3. Alhamdulillah kita sudah berada di Jabal Mubarak, di kawasan Lembah Nyiur, Cisarua. Pada angin semilir indah, pohon cemara disentuh angin indah, lembah indah, Masya Allah. Tapi tidak boleh kita tidak bergerak untuk memakmurkan dunia ini, memakmurkan dunia ini. Nah, di sini dalam rangka penjajakan pada Ustadz Ahmad Hudan untuk bersilaturahim produktif, membahas lahan pesantren, yang kedua budidaya porang, 3 panilik, 4 pala. Insyaallah mudah-mudahan ya, ini membawa keberkahan buat kita. Pengajian tafsir Ibnu Katsir yang sudah 4 tahun, jadi 4 tahun kemudian bermetamorfosis tahun kelima. Kita udah 5 tahun ya. Tahun 5 tahun ya. Ini masuk tahun ke-6. Tahun ke-6 ya. 5 tahun, tahun ke-6 bermetamorfosis, mengembangkan dirinya. Masya Allah, mudah-mudahan. Ini cita-cita yang baik ya, sambil menunggu Ustaz dan hadir. Beliau ini mahasiswanya dari kita, belum 2 juga belum, katanya belum selesai karena sibuknya. Nah, kita tinggal menunggu dari dia. Jabal Mubarak, mana pesantren Jabal Mubarak. Dan beliau ini ahli properti ya, meng-hire properti, investor dari Timur Tengah, 7 negara Timur Tengah. Mudah-mudahan ini para generasi muda, terutama ini nanti anak-anak yatim, kader-kader kita, kader-kader soleh saudagar, bisa bahwa ini alam yang indah adalah harus dikuasai orang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia yang hijau-hijau harus dikuasai orang-orang yang beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang anehnya Allah sudah mentakdirkan setiap negeri muslim di bawahnya kekayaan itu pasti orang muslim. Itu di Timur Tengah keras, panas. Di bawahnya Allah takdirkan ada minyak bumi yang luar biasa, negeri muslim. Di negeri kita luar biasa, negeri muslim terbesar di dunia. Segala sesuatu ada. Bahkan yang paling ajaib, di perairan Raja Ampat itu 15% spesies ikan hias di dunia ada di Raja Ampat. Masya Allah. Itu pulau-pulaunya menonjol, itu adalah negeri kita. Belum lagi batu bara terbesar kedua di dunia ini di negeri kita. Pasir emas, waduh, mutiara di Lombok, Masya Allah. Kemudian pangsa pasar 200 juta kita. Tapi yang sungguh aneh, bin ajaib ya, bin majnun kata orang-orang dulu, justru umat Islam tidak menguasai pasar, tidak menguasai aset. Aset itu sekarang umat Islam jumlahnya 75%, tapi aset menguasai hanya 15% aset negeri kita. Orang yang 50% menguasai aset 80% aset negeri kita. Bagaimana ini bisa begini? Judulnya, kok merdekaan kita yang memerdekakan kok dikuasai orang? Kenapa? Karena tertidur kita. Kita bicara, ya Allah, mudah-mudahan Allah membukakan pintu kita. Tadi sih niatnya sahur, tadi sahur dengan roti dan susu singkot. Nggak tahu nih, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala. Udah pesen teh tadi. Kan hari Kamis sekarang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan. Kita lihat tuan rumah, kalau tuan rumahnya ada naga-naga ngerayu kita. Alhamdulillah. Akhirnya kapan alhamdulillah. Nah, luar biasanya begini, beliau ini kan dikasih amanah lahan yang di sana, apa namanya, yang ada 1000 gaharunya. Oh, yang di itu Lebak. Oh, yang Lebak tuh ada gaharunya. Dia nanam. Masya Allah. Ini yang nanam udah ada 1000 gaharunya, lahannya 5 hektar.
Kalau Iya, 5 hektar itu bisa kita bebaskan, dapat lagi 7.000 ya. 7.000. 7.000. Iya, 5 hektar itu udah luas. Jadi ceritanya begini, yang tanah di Lebak itu, orang yang punya itu tanahnya itu di kawasan wisata Curug Munding. Curug Munding. Di situ persis nempel dengan tanah yang ini itu punya Bupati ITI itu 30 hektar di situ. Bupati Lebak. Bupati Lebak itu. Jadi benar-benar areal wisata itu. Jadi Iya. sebenarnya akses ke Curug Munding itu sudah dananya itu sudah turun pada rumah lockdown. Iya, ya betul. Ya, Ini jadi- kondisi sekarang ini. Jadi nggak jadi dibangun, belum jadi belum, dibangun, ya. tapi secara pendanaan itu sudah. Udah ini ya, udah. Nah, jadi tanah itu persis itu diakses jalan ke Curug Munding itu. Jadi itu akan 6 meter itu mau Iya. dibangun itu jalan itu. Nah, di situ tanah itu ada 5,4 hektar. Iya. 5,4 hektar. Ditanam pohon gaharu itu 1.000 pohon sudah. Jadi kita sudah lihat itu. Jadi sudah Iya. sekitar 3 meteran lah. Iya, udah. 3 meteran. Terus pohon-pohon durian, pohon-pohon rambutan, itu di situ produktif. Ya, jadi 5,4 hektar. Yang punyanya itu ingin supaya itu menjadi pesantren Iya. gitu. Nah, kalau misalnya tidak mau dibangun untuk diwakafkan ke pesantren, udah dijual aja Iya. gitu. Ceritanya gitu. Oh, Mau dijual. oleh beliaunya. Mau dijual beliau itu. Nah, kita bertemunya itu baru dengan mediator. Yang mediator itu ceritanya dia yang ngurus tanah itu, di tanah itu. Nah, di Pandeglang itu ada tanah 7.000 sekian, 7.800 kalau nggak salah itu, gitu. Itu setengahnya empang ya, dan itu airnya bagus sekali. Ya, setengahnya lagi itu bukit ya tanah. Nah, jadi kalau misalnya itu salah satunya dibeli, maka yang lain itu dikasih. Kasih ya. Jadi berarti 5,4 ditambah katakanlah 7.000 berarti Iya, sekitar udah. 6 lah. Iya. Nah, 6,1. 6,1 dan itu sudah representatif. Nah, jadi ada 2 skema. Ada skema wakaf, ada skema pembelian. Iya. Kalau skema wakaf, nah ini rada ribet kalau dalam obrolan dia itu, karena dia tidak akan menyerahkan wakaf itu kecuali kalau memang kita bangun. Oh, kalau dibangun Kalau beliau dibangun baru bakar ya. Bakar. Bagus beliau pengen produktif betul. itu yang produktif. Jadi terserah mau dibikin masjid dulu, mau dibikin jalan dulu gitu. Yang penting ada bukti bahwa itu memang mau dikelola. Gitu. Jadi ada kan ya mau di. Nah. Pindahan kemarin. Hanya saja kata mediator itu kalau diterima sebagai wakaf, maka skema penyerahannya itu bertahap. Kelihatannya sih dia pengen memanfaatkan hasil dulu kelihatannya. Iya, oh iya. Gitu. Berapa dulu katanya tahap pertama kata beliau? Tahap pertama terserah. Yang Oh, penting tahap adalah pertama. ada bukti bahwa kita itu memang mengelola gitu, Iya. memberdayakan. Nah, Itu akses dari Curug Munding itu kalau tol dari mana ya keluar? Nah, kalau tol itu dari Cileles ya pokoknya mah, itu kecamatan Gunung Kencana itu. Gunung Kencana. Gunung Ya. Kencana. Jadi paling kalau tol itu sudah jadi ya, dibilang sih mungkin sekitar 10 menitan lah dari Dari tol tol itu. itu ya. Betul, betul. Kalau stasiun mungkin Maja kali ya atau mana ya kalau itu? Walau alam untuk stasiun. Aksesnya. Nah, Nah, saya lagi mikirin kalau orang Qatar Khairiyah misalnya ke sana gitu, kadang mesti pinter-pinter ini kita ngajaknya kan. iya, iya, iya. Ya betul-betul waktu itu Ana mundur dari grup yayasan yang Radio Fajri Mhm. 5 tahun yang lalu, izin lah ke Ustadz kan dulu pimpinan
orang Saudi keturunan Indonesia, orang Yaman sih, cuman kewarganegaraan Saudi, malah udah lama di Saudi beliau. Jadi alhamdulillah belajar banyak lah di sana, banyak ilmu yang Anda lihat untuk pengembangan yayasan. Sampai sekarang mereka sudah hampir 2000 masjid mungkin bangun. Radio sekarang sudah 10 kota. 10 ya, Fajri itu ya. Selain Fajri udah ada di Cirebon, di Bandung, di Purwakarta baru beli lagi. Terus pesantren udah ada 50-an mahan kurang lebih. Nah alhamdulillah dari ilmu itu anak minta izin mau ngembangin sendiri. Itu Abu Muhammad tuh ya. Abu Muhammad ya, udah 50-an gitu. Iya, otaknya Sekarang donasi per bulan sudah 4,5 miliar. Masya Infak Allah. per bulan dari masyarakat. Dari nggak ada luar negeri itu fisik aja, bangunan aja, sumur, kalau sumur udah ribuan. Infak itu udah nggak turun. Covid aja sekarang udah stabil di 4,5 miliar. Di kondisi Covid ini. Kemarin Ramadan tuh sampai 8 M itu per bulan. Nah, alhamdulillah. Jadi, nah itu juga yang anak kembangkan di sini. Kita juga di sini alhamdulillah baru merintis-rintis. Anak fundraising itu baru bulan setahun terakhir lah. Alhamdulillah kita juga 100 sebulan dah udah dapat. Di sini tuh udah nggak iklan, sementara belum iklan lagi, baru donatur yang rutin aja lewat. Karena udah cerita banyak ke beliau lewat IT ya, pengembangan IT. Jadi sebetulnya kita butuh di luar negeri itu betul-betul untuk fisik aja awal. Nah kayak ini nih, anak alhamdulillah 1 orang aja ini cover masjid. Dulu kita lahannya beli, alhamdulillah anak wakafkan, ada yayasan, kita wakafkan. Nah, ada rezeki karena kita usaha di properti juga, jadi beli hampir 1 hektar dulu. Totalnya udah 1,1 hektar kita punya di sini. Nah yang bangun ini ada satu arsitek orang Saudi temen. Itu kelas masjid 2 lantai sama kelas asrama 3 lantai. Ada nilainya 4 lah sampai 5 M lah. Nah sama kondisi di sini juga seperti yang Ustadz lihat nih. Qadarullah dia begitu udah selesai masjid, lockdown Saudi. Cuman dia kekeh jangan kasih yang lain ya, ini udah milik saya bangunannya, maksudnya saya yang akan bangun. Ya sampai sekarang nelpon terus, cuman saya masih dilarang terbang. Saya bilang transfer aja. Kalau yang masjid dulu udah transfer, cuman orang sana tuh kakunya begitu, San. Saya harus resmiin dulu masjidnya. Saya harus datang. Kalau Salmantan kan cuman by foto. Dia cuman mau datang, langsung peletakan batu pertama lagi kelas. Sudah siap, sampai nelpon, awas pokoknya jangan kasih yang lain. Itu udah punya anak 1 orang. Sudah punya anak, itu anak yang bangun, pokoknya jangan kasih. Nah itulah. Nah, alhamdulillah kita karena banyak link, karena kebetulan ya kalau anak malah ke Saudi itu dari usaha, Ustaz. Jadi banyak investor properti. Udah ada orang Saudi Airlines, ada orang apa, makanya cerita ke beliau dari iklan anak di Facebook. Jadi anak iklan, anak target ke Saudi, ke 7 negara kaya. Jadi tiap hari itu walaupun bahasa Arab lepotan, kalau tulisan kan masih bisa mikir kan, nulis. Kadang kalau adik kan dari Yaman, anak 7 tahun dia adik kan, cuman dia ngurus hari-hari. Kita di sini juga bahasa Arab dari mulai anak santri. Ada dari Yaman, Palestina sama Sudan. Jadi anak-anak itu tujuannya anak udah cerita ke beliau, udah kita latih IT. Jadi pasar kita kiri ke Timur Tengah. Anak tuh menghasilkan. Tuh, jadi mungkin pasar dalam negeri udah mulai jenuh lah kita lihat kan. Nah kami alhamdulillah dari sana. Nah dari bisnis itulah anak sering bilang kurang semangat nih bisnis, soalnya kalau kami kan orang pendidikan, kalau jagain aset antum di Indonesia, anak bilang kurang semangat. Waduh, biar semangat gimana? Ya bantuin dulu pondok saya. Jadi udah bisa begitu. Teken kalau mau saya semangat usaha, saya jualan properti ente mau cepat habis, sayanya harus didorong karena jiwa kami ini, kami orang pesantren. Cuman kebetulan nyasar pakai bisnis properti gitu kan. Udah alhamdulillah tuh 1 arsitek kasih ini udah di cover sama dia gitu yang kita nih. Nah, terus kemarin belum lama di perumahan kita di Bukit Mekarwangi itu, cuman seminggu ACC masjid sampai selesai dia bangun. Enak kalau sama orang sana tuh, makanya kalau kita tanah sereal lah. Tanah sereal kan saya sama Elang juga gitu properti kan. Jadi insya Allah kalau misalnya masjid sih anak
kita mulai masjid dulu, hampir rata-rata orang sana memang ininya ke masjid. Udah mulai up juga karena di nomor HP ini ada mungkin sekitar 500 orang Saudi, udah mulai up lahannya. Dia bilang butuh masjid. Cuman mereka itu sekarang itulah memang corona sih, persis cuman itu aja sebabnya, nggak ada yang lain-lain. Belum boleh terbang, masih mublak katanya, mamnu, Thailand mamnu. Mereka aja udah pegel. Biasa ada yang seminggu sekali, mitra saya ada yang seminggu sekali ke sini ya. Wah, Masya Allah, sampai kalau Sabtuan udah kayak orang paling sibuk, makanya nggak keburu itu disertasi. Ada yang seminggu sekali, misalnya orang Saudi Airlines tuh seminggu sekali. Iya kan dia bolak-balik, jadi mungkin makanya dia, ya Allah, nih orang buang-buang duit aja gitu kan. Kerja buang-buang duit nih. Astagfirullah, antumnya masih muda manajer di itu ya. Ya uang dia cerita, saya naruh 10 miliar nih ke ente, uji coba ya katanya. Kalau cerita lah dia lewat orang dekatnya, itu salah satu akun rekeningnya 150 miliar katanya, saya yang pegang keuangannya. Dia naruh 10 miliar uji coba bilangnya. Uji coba ya. Alhamdulillah, makanya kasih ini dia hiburan aja dia. Indah. Nah itu anak baru dapat satu orang yang itu. Ada yang lain lagi. Ada yang kita pegang asetnya di Lombok, ada 10 hektar, dia beli 40 miliar. Itu orang Saudi, orang Jeddah juga punya apartemen banyak dia di sana. Ada pengusaha-pengusaha Yaman, cuman pada di Turki sekarang. Alhamdulillah, makanya dari situ. Karena sih insya Allah kalau masjid di luar yang musibah corona ini ya optimis insya Allah gitu. Dulu pengalaman di yayasan lama juga memang urusan masjid. Terus sekarang juga dari pengalaman itu nyambung ke sana, memang si pebisnis juga semacam hiburannya itu di sana bangun masjid, kayaknya hiburan dia itu. Karena juga orangnya juga nggak pernah nengok, Ustaz. Jadi benar-benar ngasih gitu aja, ngasih aja. Ngasih itu ya, tanpa terikat ya. Nah ini karena dia mau melanjut kelas, dia kesini mau istilahnya peresmian aja. Selama ini nggak pernah datang orangnya, nggak pernah datang ini yang bangun masjid nih sampai selesai. Kalau yang ini gimana, yang skema ini? Jadi makanya itu ada 2 skema itu. Nah 5,4 ditambah 7.000 itu kan itu luar biasa tuh. Jadi kalaupun misalnya kita beli itu hanya, kalau yang 5,4 itu berarti kan di per meternya itu hanya 24.000 ya, 24.000 ya. Dan dia bilang begini, wallahualam gitu, kita belum ketemu sama pemiliknya karena dia bilang pemiliknya itu nanti kalau misalnya tinggal tanda tangan lah gitu kan, misalnya tinggal penyelesaian itu kita menghadap dia gitu ya. Ada kemungkinan dia bilang gitu, kalau misalnya kita mau beli itu dia bilang sih sepotongnya itu dikembalikan ke kita untuk pembangunan gitu. Tapi dengan begitu itu menjadi kita lebih leluasa. Tapi kalau untuk bangun masjid udah dari awal udah boleh. Iya boleh. Artinya misalnya jadi kalau misalkan cuman itu dari perkampungan gimana saat posisi dia jauh atau rada jauh ya, harus agak kerja keras sama orang Saudi kalau jauh dari pemukiman. Gombanya harus agak dan dia kan pengen yang pemukiman padat. Enggak, maksudnya bukan pemukiman padat gitu, cuma tapi warga ceritanya ada. Dia intinya untuk sebetulnya gini, mereka kalau antum mau bikin mahad kan, saya udan katanya itu kan masih rencana masa depan. Yang sekarang kalau saya bangun masjid ada orang sholat nggak, mereka tuh cuma itu aja. Nah, ini kan seperti anak ini kan sekeliling villa nggak ada warga. Rada lumayan juga meyakinkannya, tapi alhamdulillah sih 2 minggu ACC memang perlu. Mereka kan pengen pahala itu ya, pengen pahala digunakan. Nah, tapi ya anak alhamdulillah seperti ini udah berhasil di tempat yang kosong pun juga mau gitu mereka kan. Sebenarnya kalau orang sana masjid hanya itu aja, karena alhamdulillah link kita itu sudah ke Qatar Charity, Qatar Khairiyah, langsung anak tuh petingginya di sana. Di Qatarnya atau di sini? Di Qatar. Nanti ujungnya yang eksekusi pasti dari sini, dari Qatar Charity. Lalu dari Asilah juga. Kalau Asilah malah teman-teman yang di sininya teman-teman dekat, ketua Asilah Indonesia itu teman-teman dekat kita. Insya Allah sih kalau
kalau untuk masjid. Cuman kita lebih bagus nanti ajukannya paket majma, kamu jamma. Jamma mereka Iya, mau iya. biasanya markas lah. Markas ya. Biasanya ada masjid, kelas, asrama, koah, terus sama sakan mudaris biasanya. Adalah paket-paket. Itu minimal mereka 500 meter aja itu udah enggak ya 1000 meter itu udah masuk. Kalau minimal ada Oh, itu minimalnya. yang definitif wakafnya cuman Iya, iya, jadi iya. si Pak Haji itu mau nggak mau misalnya, karena itu persyaratan memang kalau ke orang sana harus misalnya wakaf 2000 dulu kan dari 5 hektar, masa beliau nggak mau definitif dulu wakaf misalnya, karena itu persyaratan administratif ke sana Betul, harus wakaf. harus dia kan, karena ya itulah pengalaman mereka juga udah mateng bangun ribuan masjid di sini kan, jadi sudah lebih ini lagi takut sengketa atau ada beberapa yang sampai dibongkar, ada kejadian sampai dibongkar. Takut juga Kalau ini Pak, pembebasan mereka membantu ada wakaf terus ngebantu uang ya. Kalau uang enggak, orang luar. Kalau uang kita lebih baik di Indonesia. Kita siapin tim IT di sini. Lebih enak itu iklannya nanti perluasan lahan, jadi jangan bilang dari nol. Iya. Itu cepat itu. Perluasan wakaf tuh, wakaf kita sebut 200.000 per meter misalnya, ada paket Firdaus, ada paket Ma'wa, ada dibuat-buat begitulah kita kalau iklan kan. Paket Firdaus 100 meter persegi, ya kan? Berarti 20 juta gitu kan. Ada aja nemu kalau kita ngulik-ngulik di Facebook itu bener. Ada saat kalau kita ngulik di Facebook itu targetnya mantap, ada nanti kontak, udah enak formnya itu, udah langsung Bapak Fulan, emailnya ini, nomornya ini, pilih paketnya Firdaus, jadi udah tahu dia 20 juta, udah ada formnya. Iya. Kita tinggal download aja di Facebook itu, udah dia ngisi semua. Nah, kami iklan udah seperti itu. Nanti kali banyak aja, kali rame-rame aja. Kita berebut sekitar 10 juta orang yang rajin infak itu di Facebook itu. Udah ketemu dia rumusnya lah, algoritmanya itu. Kita berebut 10 juta orang itu aja, kurang lebih di Facebook tuh pasarnya. Jadi kalau kita buat target itu nanti akan muncul yang dalam jangkauan Anda misalnya 10 juta, itu udah dikerucutkan oleh Facebook. Kalau mereka iuran 100.000 aja infak kan ada 10 juta orang, kayak seperti itu rumusnya. Kami Ini udah masyarakat penginfak itu sudah terdefinisikan ya 110 iya, ribu, kalau 10 juta itu. 10 jutaan kurang sebetulnya disebut terdefinisikan dalam arti ya, kalau definitif banget dalam arti akurat mungkin Sekitar enggak, gitu. tapi kalau kita buat selalu targetnya misalnya gini, targetnya pengusaha minyak misalnya, ada di situ di Facebook itu pengusaha minyak, kita pilih yang memang ini, yang pecinta motorsport misalnya, golf, berlian, kan itu kan inilah udah disediakan tuh di Facebook itu, bisa kita pilih. Tapi harus ada yang, kalau orang kaya nggak senang Islam juga, dia nggak bakalan juga, bukan target kita kan, nanti mencintai dunia Islam. Nah jadi nanti dibuat sama dia tuh semacam rumusnya, ini orang kaya yang emang tertarik sama Islam, terus sama dunia filantropi, apa namanya, sosial. Dikerucutkanlah sama dia, jangkauan Anda tuh ada 10 juta gitu. Nah, tinggal modalin iklan aja di situ kita itu. Terus sampai iklan kita bisa menjangkau 10 juta itu, karena per 100.000 itu menjangkau berapa ribu ya kalau nggak salah itu. Saya nggak besar-besar juga iklan kan, 200.000 sehari, 300.000, cuman terus. Nah itu kalau konten kita menarik, bagus, misalnya apalagi ada brand ambasadornya misalnya kayak Prof Didin misalnya, kita minta cuman 10 detik aja misalnya, yuk kita wakaf untuk pesantren misalnya seluas sekian hektar, itu cepat karena trust kan dari orang, yang klik aja itu cepat biasanya, karena semua lembaga fundraising sekarang udah menyasar ke situ. Kalau ACT sih mungkin udah berapa puluh miliar kali dia sebulan. Tapi anak kan selalu berpikir dulu jangan-jangan udah habis ini, sama udah habis ambil semua. Ternyata enggak juga, setiap yang sekarang bikin dapat lagi. Jadi karena orangnya memang udah cinta infak, jadi
kalau dapat iklan infak dia klik aja walaupun sudah Gitu ya. juga. Ana tes berapa kali saja dengan target yang sama. Kita nggak nyebutin nama lembaganya, cuman Ana buka program wakaf Quran sama pembebasan lahan. Kan orang yang di iklan pertama sudah kita save namanya. Dari dia ngisi data itu udah kita save nomornya, udah komunikasi dan dia sudah infak. Kita buat iklan lagi nih wakaf pembebasan lahan. Begitu kita input lagi datanya, sebagiannya udah masuk yang di sini kan. Ternyata sama ya. Sama orang. Kadang-kadang saya candain, Bapak mau infak lagi ya. Loh, ini Ustadz juga katanya. Iyalah, ini program kami, Pak. Oh iya kami senang kalau ada program begitu, Pak. Jadi cerita yang 10 juta orang itu kemana aja dia infak. Asal memang programnya menarik, mungkin dia udah merasakan indahnya dari apa yang dia rasakan kan dengan wakaf, dengan infak gitu kan. Jadi kalau pembebasan lahan lebih baik dalam negeri. Karena luar negeri satu nggak ada skemanya. Yang kedua mungkin mereka mikir orang Indonesia masa tanahnya luas sampai wakaf tanahnya aja sama kita kali. Kali istilahnya gitu kali kan. Jadi gini, yang tadinya itu saya tawarkan yang di Lebak itu ke teman-teman alumni Al-Azhar gitu. Cuma teman-teman itu mereka sedang fokus pada 2 proyek gitu, sehingga mereka minta supaya yang di Lebak itu direm dulu. Ya. Nah, ini kan kita kalau kebaikan kan tidak boleh berhenti ya, gitu di satu kalau ketemu mentok ya di satu jalur ya kita cari jalur lain gitu. Nah kita tawarkan ini ke Kiai Ramilus dan teman-teman ini, gitu. Jadi kalau misalnya itu mentok gitu, kenapa tidak ditangani oleh yang lain? Nah jadi ketika itu kita udah ketemu berapa kali, 2 kali ya dengan orang itu. Di lokasi, kemudian ketemu di Parung ya. Nah dia bilang begini, kita hanya pengen kepastian, dia bilang pengen kepastian. Kalau misalnya kita sudah dapat kepastian, maka kita tidak akan nyari orang ya, untuk menerima itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, saya teringat dengan kisah Imam Malik ya. Beliau kalau berjalan di Madinah itu tidak memakai terumpah. Dia selalu bertelanjang kaki, nyeker lah. Alasannya karena sangat mungkin setiap jengkal tanah di Madinah itu pernah diinjak oleh kakinya Rasulullah SAW, sehingga berharap bahwa kakinya itu bertemu dengan tanah yang pernah diinjak oleh kakinya Rasulullah. Ini perjalanan hidup kita juga seperti itu. Sisa hidup kita tidak tahu ya. Kita memohon kepada Allah agar Allah berkenan memberikan kepada kita usia yang panjang dan dapat diisi dengan amal-amal soleh. Setiap jengkal dari perjalanan hidup kita diisi dengan amal soleh. Karena itu maka kita mengoptimalkan waktu-waktu yang tersisa dari jatah hidup kita ini agar kita terus tidak berhenti menapaki perjalanan ini. Dan mudah-mudahan setiap jengkal, setiap langkah dari perjalanan hidup kita itu berkenaan dengan keinginan Rasulullah, berkenaan dengan misi diutusnya Rasulullah SAW, berdakwah, mendidik, memajukan, mencerdaskan umat ini. Sehingga kita ingin agar setiap jejak dari perjalanan hidup kita ini melahirkan ya aset-aset kebaikan umat ini. Kita ingin agar kita terus menanam pohon-pohon kebaikan. Ya, sebisa mungkin bahwa di setiap tempat itu ada pohon yang pernah kita tanam, sehingga mudah-mudahan kebaikannya itu
ya dinikmati oleh generasi-generasi umat ini, dinikmati sebanyak-banyaknya oleh orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian berperan memberikan pemahaman kepada mereka tentang apa yang mesti mereka lakukan di dalam hidup ini, hingga pada akhirnya kita telah berperan membimbing hidup umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita inginkan. Karena itu maka mudah-mudahan di setiap jengkal dari perjalanan hidup ini, ya, itu tumbuh kebaikan-kebaikan ini. Kita berharap agar di setiap tempat itu ada jejak kita, gitu. Dan dari situlah kemudian oase kehidupan ini mengalir dan memberikan kesejukan bagi umat, memberikan keteduhan bagi umat, ya, memberikan kesejahteraan bagi mereka, memberikan pencerahan tentang dunia dan akhirat mereka. Mudah-mudahan keinginan ini didengar oleh Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melempangkan jalan-jalan itu, dan mudah-mudahan pada akhirnya kita akan menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk mereka. Itu yang kita harapkan, dan mudah-mudahan Allah mengistijabah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin. Masya Allah. Setiap jengkal tanah adalah karya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap jengkal tanah adalah langkah-langkah kebaikan bagi kita. Tanamlah pohon kebajikan, saudaraku, di setiap tempat, di setiap sudut-sudut dari bumi ini, yang merupakan langkah-langkah kita, agar di saat kita mati, bumi tersenyum karena kita pernah menabur bunga-bunga kebaikan. Maka bergeraklah, temukan jejakmu, asarmu bagi jalanmu untuk bertemu Tuhanmu. Liqa rabbih. Demikian, wassalam. Terima kasih.